Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin hidup yang tenang, hatinya lapang, dan langkahnya terasa ringan. Namun seringkali hidup terasa berat, jalan terasa buntu, dan hati terasa sempit. Tapi, ketahuilah, apapun yang kamu rasakan hari ini, bukanlah bentuk kebencian Allah kepadamu. Justru, bisa jadi, Allah sedang menata hidupmu perlahan, dengan cara yang mungkin tak kamu mengerti sekarang, tapi kelak kamu syukuri sepenuhnya. Ketika hidup terasa sulit, bisa jadi Allah sedang menguatkanmu. Banyak orang merasa bahwa ketika hidup menekan dari segala arah, ketika masalah datang bertubi-tubi, dan ketika hati terasa sempit tanpa sebab, itu adalah tanda bahwa Allah menjauh atau tidak memperdulikannya. Padahal hakikatnya tidak demikian. Dalam banyak keadaan, justru saat itulah Allah sedang paling dekat, sedang paling memperhatikan, sedang paling intens menata dan membentuk jiwa seseorang. Allah tahu persis kapan seorang hamba perlu dilembutkan, kapan ia perlu ditundukkan, kapan ia perlu diperkuat, dan kapan ia perlu diarahkan kembali ke jalan yang paling selamat. Karena itu, kesulitan bukanlah tanda penolakan, tetapi bukti kasih sayang yang bekerja dalam bentuk yang mungkin belum kamu pahami. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diberi ujian. Setiap manusia yang mendapatkan cobaan tertentu adalah manusia yang sudah Allah ukur kapasitasnya, kekuatannya, serta potensi besar yang ada dalam dirinya. Jika Allah izinkan ujian itu datang kepadamu, berarti Allah tahu kamu mampu menghadapinya, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan yang akan Allah tanamkan di dalam dirimu melalui proses itu. Dan seringkali manusia hanya mengenal kekuatan tersembunyinya setelah diuji secara nyata. Kesulitan yang sedang kamu pikul hari ini mungkin terasa berat, melelahkan, bahkan membuatmu menangis diam-diam. Namun percayalah, air mata itu bukan tanda kelemahan. Air mata seorang hamba justru menjadi saksi bahwa dia sedang kembali kepada Tuhannya. Setiap tetes air mata seorang mukmin tidak jatuh sia-sia. Ia dicatat sebagai bentuk penghambaan, kelembutan jiwa, dan tanda bahwa hatinya masih hidup serta masih peka terhadap bimbingan Allah. Ketika kamu merasa runtuh, ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, itulah saat Allah ingin kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Allah ingin kamu bersandar kepadanya sepenuhnya. Sebab manusia sering lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika ia berdiri kokoh, tetapi ketika ia mampu berserah total kepada Allah saat seluruh fondasi hidupnya seakan roboh. Di titik inilah, ketergantungan hamba kepada Robnya kembali dibersihkan dari kesombongan dan keangkuhan yang selama ini mungkin tidak disadari. Ada saat-saat dalam hidup di mana Allah membuat seseorang kehilangan banyak hal. Kehilangan rasa nyaman, kehilangan rencana yang ia susun, kehilangan orang yang ia sayangi, atau kehilangan kesempatan yang ia harapkan. Semua itu tampak menyakitkan pada awalnya, tetapi sebenarnya itu adalah cara Allah membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Untuk bisa mengisi wadah dengan sesuatu yang baru, Allah harus mengosongkannya terlebih dahulu. Demikian pula hati manusia, ia perlu dikosongkan dari keterikatan yang tidak sehat, sebelum Allah mengisinya dengan anugerah yang lebih besar. Ketika Allah menunda sesuatu yang kamu sangat inginkan, seringkali itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doamu. Tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada rintihan hati yang luput dari perhatiannya. Penundaan itu justru bentuk penjagaan. Allah tahu bahwa jika hal itu diberikan sekarang, kamu belum siap menerimanya. Allah ingin kamu tumbuh terlebih dahulu. Allah ingin jiwamu menjadi lebih matang, hatimu lebih kuat, pemahamanmu lebih luas, agar ketika nikmat itu datang, kamu bisa menjaganya sebaik mungkin dan tidak merusaknya dengan keburu-buru. Hidupmu tidak mungkin Allah biarkan begitu saja. Setiap langkah, setiap belokan jalan, setiap hal yang hilang maupun datang, semuanya sudah tertulis rapi dalam ketetapannya. Dan Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa hikmah. Bahkan rasa sakit sekalipun adalah bentuk pendidikan. Setiap kesulitan adalah kurikulum yang Allah siapkan untuk membentukmu menjadi manusia yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih kuat, lebih tawakal, dan lebih dekat kepadanya. Ujian yang kamu hadapi hari ini tidak datang untuk menjatuhkanmu. Ujian itu datang untuk mengembalikanmu. Karena seringkali manusia baru benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah ketika ia kehabisan cara, baru benar-benar memohon ketika semua pintu dunia tertutup. Dan justru disitulah pintu langit terbuka. Allah ingin kamu kembali, bukan sekadar dengan lisan, tetapi dengan seluruh kesadaran bahwa hanya Dia tempat bergantung yang sesungguhnya. Ada kalanya kamu merasa dunia benar-benar tidak berpihak, merasa bahwa semua usaha tampak sia-sia. Tetapi ingatlah satu hal,
Allah tidak pernah menulis babak yang buruk tanpa menyiapkan babak yang indah setelahnya. Setiap gelap pasti diikuti terang. Setiap kesulitan disusul kemudahan. Allah janji, dan janji Allah tidak pernah meleset. Apa yang kamu rasa berat hari ini adalah batu pijakan untuk naik ke derajat yang lebih tinggi esok hari. Maka jangan takut menghadapi hidup. Hentikan pikiran bahwa kamu sendirian. Kamu tidak pernah sendiri. Allah selalu bersamamu. Bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Allah mengawasimu, menjagamu, memperhatikanmu, membolak-balik keadaanmu dengan penuh kelembutan. Tenanglah, hidupmu sedang Allah tata, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, menuju takdir yang jauh lebih indah dari apapun yang kamu bayangkan. Rencana Allah selalu lebih baik dari rencanamu. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa bahwa rencana yang kita susun dengan hati-hati adalah yang paling ideal. Kita membuat gambaran tentang masa depan, menetapkan langkah-langkah, mengatur waktu, dan membangun harapan seakan semuanya berada dalam kendali kita. Tapi kenyataannya, Allah lah yang memegang kendali penuh. Apa yang tampak logis menurutmu, belum tentu sejalan dengan hikmah Allah. Apa yang tampak baik bagimu, belum tentu baik untuk hatimu, imannya, atau keselamatan akhiratmu. Karena itu, setiap kali rencanamu berubah atau berantakan, jangan langsung kecewa. Sebab bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai pertanda bahwa Allah tidak mengasihinya. Padahal seringkali, kegagalan adalah cara Allah meluruskan arah hidup seseorang. Kadang kita terlalu terpaku pada satu tujuan yang terlihat indah dari luar. Padahal di baliknya, ada bahaya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka ketika Allah menutup pintu itu, meski sakit, sesungguhnya itu adalah bentuk penjagaan. Allah menarikmu dari jalan yang salah, dan mengarahkanmu ke jalan yang lebih aman. Kehilangan satu hal bukan berarti kehilangan segalanya. Justru itu awal dari sesuatu yang baru. Ketika satu pintu tertutup, manusia sering fokus pada yang hilang. Kita sibuk meratapi, mempertanyakan, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal kebijaksanaan Allah bekerja jauh lebih luas dari pikiran kita. Pintu yang tertutup bukan tanda akhir, tetapi tanda bahwa Allah ingin mengarah kamu ke pintu lain yang lebih sesuai takdirmu. Dia menutup agar kamu berpindah. Dia menahan agar kamu tidak terikat pada sesuatu yang seharusnya tidak kamu kejar. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa menyiapkan pintu yang lebih tepat di waktu yang lebih baik. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Meski kamu tidak melihat jawabannya sekarang, doa itu tetap bekerja. Ada doa yang diwujudkan langsung, ada yang disimpan untuk waktu yang tepat, dan ada yang diganti Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Manusia hanya melihat satu titik, sementara Allah melihat keseluruhan garis. Maka ketika doamu belum terjawab, itu bukan penolakan. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan skenario yang lebih indah, agar kamu menerima sesuatu dalam kondisi terbaik. Ada waktu di mana Allah menunda hal yang kamu inginkan. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena waktunya belum matang. Seperti buah yang belum siap dipetik. Jika dipaksa, ia akan rusak sebelum waktunya. Begitu pula takdir. Jika datang terlalu cepat, ia bisa menyakitimu. Maka penundaan adalah bentuk kasih sayang. Allah ingin kamu tumbuh lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih matang sebelum kamu menerima apapun yang telah ditetapkan untukmu. Ada pula hal-hal yang kamu inginkan dengan sangat kuat, kamu perjuangkan, kamu usahakan habis-habisan, tapi ternyata Allah tidak memberinya. Disinilah banyak hati yang terluka. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah menghalangi tanpa sebab. Jika sesuatu tidak diberikan, berarti itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Allah yang Maha Tahu isi hatimu dan masa depanmu, melindungimu dari sesuatu yang bisa merusak kehidupanmu kelak. Apapun yang Allah tahan darimu, itu bukan kekurangan, tetapi perlindungan yang hanya dipahami oleh orang yang berserah. Seringkali Allah bekerja dalam diam, tanpa kamu sadari. Allah sedang menata langkahmu, mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, menjauhkanmu dari lingkungan yang buruk, membawa kesempatan yang tidak pernah kamu pikirkan, dan mengarahkan hatimu pada keputusan yang lebih baik. Kamu mungkin tidak melihat prosesnya, tapi kamu akan melihat hasilnya tepat ketika Allah mengizinkan itu terjadi. Tidak ada satupun pergerakan dalam hidupmu yang tidak ditentukan oleh kebijaksanaannya. Kadang Allah menghalangi sesuatu yang kamu kejar bertahun-tahun hanya untuk menunjukkan bahwa jalan yang kamu pilih bukanlah jalan terbaik. Allah menggiringmu pelan-pelan ke arah yang tidak kamu duga, tetapi justru itulah jalan yang sebenarnya kamu perlukan. Cinta Allah tidak selalu terasa lembut. Terkadang cinta itu hadir dalam bentuk perubahan, tiba-tiba yang memaksamu keluar dari zona nyaman, agar kamu menemukan potensi yang lebih besar. Jika saat ini, kamu merasa bingung harus melangkah kemana,
Jika hidup terasa tidak terarah, jangan anggap itu kegagalan. Itu adalah tahap ketika Allah sedang membersihkan jalanmu dari pilihan yang keliru. Fase bingung, fase tersesat, atau fase berhenti, bukanlah akhir, tetapi masa transisi menuju sesuatu yang lebih stabil. Allah tidak akan membiarkanmu berlama-lama dalam kebingungan tanpa maksud. Semua kekacauan dalam hidupmu hanyalah proses penyusunan menuju takdir yang tertata. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Allah. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, tetapi kamu meyakini bahwa hasil akhir ada di tangannya. Ketika kamu sepenuhnya percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencanamu, hatimu akan menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi terlalu cemas, tidak lagi takut, karena kamu tahu bahwa apapun yang diambil, apapun yang diberikan, semuanya pasti membawa kebaikan. Allah tidak pernah salah pilih. Apa yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Tanda-tanda bahwa Allah sedang menata hidupmu perlahan. Kadang manusia bertanya, apakah benar Allah sedang menata hidupku? Atau ini hanya kesulitan biasa? Padahal tanda-tanda itu sangat jelas bagi orang yang mau merenung. Salah satu tanda paling awal bahwa Allah sedang menata hidupmu adalah ketika hatimu mulai merasa tidak nyaman berada di jalan yang salah. Hal-hal yang dulu biasa saja, kini terasa berat. Kebiasaan buruk yang dulu kamu lakukan tanpa rasa bersalah, kini mulai terasa mengganggu batinmu. Itu bukan perubahan biasa, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu dan menyiapkanmu untuk naik ke tingkat yang lebih baik. Tanda berikutnya adalah ketika Allah menjauhkanmu dari lingkungan atau orang-orang tertentu. Pada awalnya, kamu mungkin merasa kehilangan, merasa sedih, atau merasa tidak dipahami. Namun, sebenarnya Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Terkadang Allah memisahkanmu dari pergaulan yang tidak sehat, dari orang-orang yang menjerumuskanmu, atau dari hubungan yang hanya membuatmu jauh dari ketenangan. Pemisahan itu menyakitkan, tapi itu adalah bentuk penjagaan yang lembut. Ada juga masa ketika Allah membuatmu sulit mencintai hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian. Ambisi yang dulu begitu kuat perlahan melemah. Keinginan yang dulu kamu anggap segalanya, kini terasa tidak penting lagi. Banyak orang tidak sadar bahwa ini adalah tanda bahwa Allah sedang mengalihkan fokusmu. Allah ingin kamu lebih mengutamakan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, bukan sesuatu yang kamu pikir bermanfaat, tetapi sebenarnya melelahkan jiwamu. Ketika Allah ingin memperbaiki hidup seseorang, Dia juga memperbaiki caranya berpikir. Tiba-tiba kamu lebih mudah merenung, lebih mudah tersentuh oleh kebaikan, lebih peduli pada ketenangan daripada kesenangan sesaat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk tarbiyah, pendidikan ilahi yang terjadi secara halus. Allah sedang membuka matamu agar kamu melihat apa yang selama ini tidak kamu perhatikan. Banyak orang berubah karena musibah, tapi banyak juga yang berubah karena hidayah. Tanda yang paling sering terjadi adalah munculnya rasa ingin kembali kepada Allah. Entah lewat keinginan untuk memperbaiki sholat, memperbanyak doa, meninggalkan maksiat, atau membaca Al-Quran lebih sering. Rasa itu muncul begitu saja, bahkan tanpa alasan yang jelas. Itulah tanda bahwa Allah menginginkanmu mendekat. Allah menggerakkan hatimu, sebab tidak ada satu hati pun yang bisa kembali, kecuali dengan izinnya. Jika kamu tiba-tiba punya keinginan berbuat baik, ketahuilah, itu adalah panggilan dari Rabb-mu. Selain itu, ketika Allah ingin menata hidupmu, Dia akan memudahkanmu menjauh dari sesuatu yang berbahaya, meski kamu tidak menyadarinya. Misal, gagal dalam sesuatu yang kamu inginkan, tidak diterima di tempat yang kamu impikan, atau sebuah rencana besar tiba-tiba batal. Kamu mengira itu kegagalan, padahal itu perlindungan. Allah menggiringmu menjauh dari bahaya yang tidak kamu lihat. Dan kelak, ketika kamu sudah lebih matang, kamu akan menyadari hikmahnya dan berkata, Alhamdulillah, Allah tidak kabulkan yang aku inginkan dulu. Tanda lain adalah munculnya kejernihan dalam memandang hidup. Kamu mulai memahami bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu. Kamu menjadi lebih sabar menghadapi masalah. Tidak lagi mudah marah, tidak lagi cepat panik, bukan karena kamu menjadi kuat tiba-tiba, tetapi karena Allah sedang menenangkan hatimu. Ketika Allah sudah menenangkan jiwa seseorang, dunia tidak akan mudah menggoncangkannya lagi. Allah juga menata hidupmu melalui hal-hal kecil yang kamu temui setiap hari. Nasihat yang tiba-tiba muncul, pertemuan yang tidak direncanakan, kata-kata yang menenangkan dari seseorang, atau kejadian sederhana yang membuka wawasanmu. Semua itu adalah bagian dari tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa Allah sedang mengarahkanmu perlahan. Tidak ada kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Setiap detail sudah diatur olehnya.
Kadang tanda datang melalui sesuatu yang menyakitkan, kekecewaan, kehilangan, penolakan, pengkhianatan, atau musibah. Meski itu terasa pahit, namun sesungguhnya Allah sedang membuang sesuatu dari hidupmu agar kamu bisa memiliki ruang untuk menerima yang lebih baik. Penderitaan bukan akhir, rasa sakit adalah alat penyucian. Allah tidak membiarkanmu terluka tanpa maksud, karena setiap luka membawa pelajaran yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih bijak. Dan tanda paling besar adalah ketika kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, meskipun hidupmu belum sempurna. Ada ketenangan yang mengalir pelan, ada rasa yakin bahwa Allah bersamamu, ada harapan di tengah segala kekurangan. Itulah tanda bahwa Allah sedang menata hidupmu dari dalam. Ketika hati sudah ditata, hidup pun akan ikut tertata. Sebab semua perubahan besar selalu dimulai dari hati. Mengapa Allah menata hidupmu secara perlahan, bukan seketika? Banyak orang bertanya dalam hati, kenapa Allah tidak langsung memperbaiki hidupku seketika? Kenapa harus pelan-pelan? Pertanyaan itu wajar, karena manusia sering ingin melihat perubahan cepat, hasil instan, dan jalan yang mulus. Namun Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dia tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Allah memperbaiki hidup seseorang secara perlahan, karena yang sedang Allah benahi bukan hanya keadaan luarnya, tetapi hatinya, jiwanya, cara berpikirnya, dan seluruh sistem hidupnya. Perubahan instan hanya mengubah situasi, tetapi perubahan perlahan mengubah diri. Dan Allah ingin perubahanmu bersifat permanen, bukan sementara. Jika Allah memperbaiki hidupmu secara tiba-tiba, tanpa proses, tanpa perjalanan, hati manusia cenderung sombong. Kita bisa lupa siapa yang memberi nikmat itu. Kita bisa merasa itu hasil kemampuan sendiri. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan perubahan sedikit demi sedikit, agar setiap langkah bisa kamu syukuri, setiap proses bisa kamu pahami, dan setiap nikmat bisa kamu sadari berasal darinya. Dengan proses itulah Allah menjaga hatimu tetap merendah dan mengingatnya. Perubahan perlahan juga diperlukan agar jiwamu cukup kuat menanggung amanah baru. Allah tidak akan memberikan sesuatu sebelum kamu siap menjaganya. Ketika kamu meminta rezeki besar misalnya, maka hatimu harus diperkuat agar tidak tamak. Ketika kamu meminta pasangan yang baik, jiwamu harus dibersihkan agar kamu mampu menjadi pasangan yang baik pula. Ketika kamu meminta ketenangan, hatimu harus dilatih agar tidak mudah goyah oleh gangguan dunia. Inilah mengapa Allah memperbaiki hidup pelan-pelan, karena Dia sedang mempersiapkan kapasitasmu. Allah memperbaiki hidupmu perlahan, karena Dia tahu bahwa perubahan yang cepat sering kali rapuh. Ibarat pohon, jika tumbuh terlalu cepat, akarnya tidak kuat dan mudah roboh. Tapi pohon yang tumbuh perlahan, akarnya menancap dalam. Begitu pula hidup. Perubahan instan mudah hilang ketika cobaan datang, tetapi perubahan yang dibangun pelan-pelan akan bertahan ketika badai menerpa. Itulah cara Allah membangun ketangguhan dalam dirimu, bukan dengan keajaiban sesaat, tetapi dengan proses panjang yang menyempurnakanmu. Ada hal-hal dalam hidupmu yang tidak bisa diperbaiki sekaligus. Luka lama, trauma hati, pola pikir negatif, kegelisahan, kebiasaan buruk, semuanya tidak hilang dalam satu malam. Allah membenahinya satu persatu, bagian demi bagian, agar kamu benar-benar sembuh. Sebab Allah tidak hanya ingin kamu terlihat baik di luar, tapi benar-benar tenang di dalam. Dan proses penyembuhan itu, sebagaimana proses apapun, membutuhkan waktu. Tapi ketika Allah menyembuhkan, penyembuhan itu tuntas. Allah juga menata hidupmu secara perlahan, agar kamu bisa melihat tanda-tandanya, merasakan kehadirannya, dan belajar berserah dengan cara yang paling dalam. Allah ingin kamu menikmati hubungan yang tumbuh secara natural dengannya, bukan hubungan yang muncul tiba-tiba lalu hilang kembali ketika keadaan membaik. Dengan perjalanan yang panjang, kamu belajar sabar, belajar tawakal, belajar menerima, belajar memahami bahwa apapun yang terjadi selalu dalam kendalinya. Dan itulah inti dari keimanan. Jika semua keinginanmu dikabulkan seketika, kamu tidak akan pernah belajar pentingnya usaha. Padahal usaha adalah bagian dari ibadah. Allah ingin kamu bergerak, berusaha, berjuang, bertumbuh. Perjuanganmu itulah yang membuat hatimu kuat. Setiap langkah, setiap air mata, setiap kegagalan, semuanya membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bila semuanya instan, kamu tidak akan pernah merasakan nilai perjuangan itu. Hidup tanpa proses adalah hidup tanpa makna. Allah memperlambat perubahan agar kamu bisa menghargai setiap nikmat ketika ia datang. Sebab manusia mudah lupa, mudah merasa itu hal biasa. Namun ketika kamu melewati masa sulit, kamu akan lebih menghargai masa tenang. Ketika kamu pernah merasakan sakit,
kamu akan lebih bersyukur ketika sehat. Ketika kamu pernah gagal berkali-kali, kamu akan sangat mensyukuri satu keberhasilan kecil sekalipun. Dengan proses perlahan, Allah mengajarkanmu seni, bersyukur, sesuatu yang tidak bisa diajarkan hanya melalui kata-kata. Selain itu, Allah menata hidupmu perlahan agar kamu tidak memiliki ketergantungan pada dunia. Allah ingin kamu belajar bahwa yang menolongmu bukan keadaan yang berubah baik, tetapi Allah yang memegang kendali perubahan itu. Ketika kamu melihat perjalanan panjangmu, kamu akan sadar bahwa tanpa Allah, kamu tidak akan pernah sampai sejauh ini. Dengan begitu hatimu terikat kepada Allah, bukan pada dunia yang bisa berubah-ubah. Dan ketika hatimu sudah terikat kepadanya, hidupmu akan selalu merasa aman. Dan yang paling indah dari semua ini adalah perubahan yang Allah berikan secara perlahan, justru membuatmu merasakan kedekatan yang luar biasa dengannya. Perlahan-lahan kamu merasakan ketenangan yang tidak kamu temukan di tempat lain. Perlahan-lahan kamu memahami hikmah yang dulu tidak kamu pahami. Perlahan-lahan kamu melihat bahwa semua kejadian dalam hidupmu saling terhubung membentuk rencana besar Allah. Perubahan pelan-pelan membuatmu menikmati setiap fase hidup dengan penuh kesadaran bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Allah ada. Allah memperhatikan, Allah membimbing, dan Allah tidak pernah berhenti menata hidupmu, sedikit demi sedikit, sampai kamu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Tenanglah, akhir dari semua ini akan indah. Dalam hidup, seringkali kita melihat hari ini sebagai segalanya, padahal apa yang kamu hadapi sekarang hanyalah satu halaman dari buku panjang yang sedang Allah tulis untukmu. Halaman ini mungkin gelap, penuh air mata, penuh kebingungan, penuh rasa takut, tapi ingatlah satu halaman gelap tidak menentukan keseluruhan buku. Allah sudah menuliskan bab-bab indah setelah ini, dan bila kamu tetap melangkah, kamu akan sampai kepada bagian yang membuatmu berkata, Alhamdulillah, aku tidak menyerah kemarin. Kamu mungkin tidak memahami alasan Allah mengizinkanmu melewati rasa sakit tertentu, kehilangan tertentu, kegagalan tertentu, tapi suatu hari, kamu akan menatap ke belakang dan melihat bahwa semua itu memiliki makna yang sangat dalam. Setiap luka membangun kekuatan baru. Setiap kehilangan membentuk kedewasaan baru. Setiap kegagalan mengajari kamu cara berjalan dengan lebih bijak. Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa hikmah. Bahkan hal paling pahit pun akan berubah menjadi pelajaran yang sangat manis ketika waktunya tiba. Sesulit apapun perjalananmu, ketahuilah bahwa kamu bergerak menuju sesuatu yang baik. Allah tidak membawa hambanya melalui jalan yang panjang hanya untuk dibiarkan tersesat di ujungnya. Setiap langkahmu, setiap upayamu, setiap tetes air matamu, semuanya sedang diarahkan menuju kebaikan yang sudah Allah siapkan sejak lama. Allah tidak menyiapkan akhir yang buruk bagi orang yang mau memperbaiki dirinya, mau bersabar, dan mau percaya kepadanya. Tenanglah, Allah tidak akan membiarkanmu batal mendapatkan sesuatu yang memang ditulis untukmu. Bila sesuatu itu memang bagian dari takdirmu, ia akan datang dengan cara yang paling tak terduga. Bahkan bila dunia menolaknya, Allah mampu membawanya kepadamu tanpa satu hambatan pun. Dan bila sesuatu bukan milikmu, sebesar apapun usahamu, ia tidak akan pernah menjadi milikmu. Disitulah letak ketenangan, memahami bahwa apapun yang terjadi sudah berada dalam genggaman Allah, dan apa yang terlewat bukan salahmu, itu memang bukan untukmu. Hidup ini tidak selalu mudah. Akan ada masa di mana kamu merasa sangat lelah, ingin berhenti, ingin menyerah, ingin diam tanpa melakukan apapun. Tapi ketahuilah, rasa lelah itu pun bagian dari proses pembentukan. Allah tahu kapan kamu kuat, dan Allah tahu kapan kamu hampir jatuh. Karena itu, dalam banyak kejadian, ketika kamu berada di titik terendah, kamu merasakan pertolongan Allah yang datang tanpa kamu duga. Itulah tanda bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian, bahkan di saat kamu merasa paling sendirian. Percayalah, apa yang kamu cari juga sedang Allah dekatkan kepadamu. Hanya saja, Allah ingin kamu belajar satu hal penting. Kamu harus menjadi pribadi yang tepat sebelum kamu menerima sesuatu yang tepat. Kamu ingin ketenangan, Allah ajari kamu melalui kegelisahan dulu. Kamu ingin hubungan yang baik, Allah ajari kamu melalui hubungan yang salah dulu. Kamu ingin rezeki yang luas, Allah latih kamu dengan kesempitan dulu. Semua itu bukan untuk menyulitkanmu, tetapi agar kamu layak menerima apa yang kamu minta. Bila kamu merasa hidupmu berjalan lambat, bukan berarti kamu tertinggal. Laju hidup setiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang zigzag, ada yang berliku. Allah menulis jalan hidupmu dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ketika waktunya tiba, ketika semua yang kamu jalani bertemu di satu titik,
kamu akan menyadari bahwa tidak ada satu pun hal yang sia-sia. Semuanya saling terhubung membentuk jalan menuju kebaikan yang hakiki. Kamu mungkin menangis hari ini, tetapi suatu saat kamu akan tersenyum melihat alasan di balik tangisan itu. Kamu mungkin merasa kehilangan hari ini, tetapi suatu saat kamu akan bersyukur karena Allah menghilangkan sesuatu yang membuatmu tertahan dari kebahagiaan yang lebih besar. Kamu mungkin merasa kecewa hari ini, tetapi suatu saat kamu akan paham mengapa Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih sesuai untukmu. Tidak ada yang Allah ambil kecuali untuk diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ingatlah, tidak ada perjalanan yang sia-sia bagi orang yang percaya kepada Allah. Meskipun jalannya panjang, berliku, dan penuh ujian, setiap langkah selalu memiliki nilai di sisinya. Kamu tidak pernah berjalan percuma. Kamu tidak pernah bersabar percuma. Kamu tidak pernah berdoa percuma. Allah menyimpan semuanya, mengatur semuanya, dan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Maka, peganglah ini dalam hatimu. Akhir dari semua ini akan indah. Mungkin bukan hari ini, bukan minggu depan, bukan bulan ini, tetapi pasti, selama kamu terus melangkah, terus percaya, terus menjaga hubunganmu dengan Allah, maka hidupmu tidak akan berhenti di titik sulit. Allah akan membawamu keluar, mengangkatmu, dan menunjukkan bahwa sabarmu tidak pernah sia-sia. Hidupmu sedang Allah tata, perlahan, namun pasti. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, inilah yang Allah siapkan untukku selama ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini memang penuh liku, penuh misteri, dan penuh kejutan tak terduga. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkanmu, walau sedetik saja. Semua yang kamu jalani hari ini, semua yang kamu tangisi, semua yang kamu perjuangkan, semuanya sedang ditata oleh Allah dengan sangat teliti, sangat lembut, dan sangat penuh kasih. Maka tetaplah berjalan, tetaplah berharap, tetaplah meminta padanya. Karena apapun yang kamu hadapi, kamu tidak pernah sendirian. Jika video ini menyentuh hatimu, menguatkanmu, atau membuatmu lebih dekat kepada Allah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video nasihat, yang insya Allah akan terus menguatkan perjalanan hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.